Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita selalu. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Yesus Imam Besar menurut aturan Melkisedek. Mari kita buka Ibrani 7 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem atau Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, manusia dan Allah telah terpisah karena dosa. Dan bagaimana dosa-dosa manusia diampuni? Melalui persembahan korban yang dilayani oleh para imam. Bagi orang Israel, imam itu harus berasal dari suku Lewi, suku yang dikhususkan untuk melayani seluruh orang-orang Israel. Tetapi Alkitab kemudian menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya imam pengantara antara manusia dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Kristus menjadi imam besar? Bukankah secara manusia waktu dia lahir, dia berasal dari suku Yehuda di Israel dan bukan suku dari Lewi? Nah saudara, Yesus benar-benar imam. Tetapi keimamatannya dihubungkan dengan Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Jadi Melkisedek adalah tipologi atau gambaran Kristus dalam perjanjian lama sebelum Kristus datang sebagai manusia. Nah, Melkisedek berasal dari dua kata. Melek artinya raja dan sedek artinya kebenaran. Dia juga adalah Raja Salem berarti damai atau damai sejahtera. Karena dia adalah raja kebenaran sekaligus raja damai. Dan ini juga menggambarkan Kristus. Urutan gelarnya adalah raja kebenaran dulu, baru kemudian raja damai. Ini menunjukkan karakter prioritas. Kebenaran terlebih dahulu, baru damai sejahtera kita akan alami. Saudara-saudara, saya yakin kita semua ingin mengalami damai sejahtera. Caranya gimana? Bukan dengan kompromi, tapi hidup di dalam kebenaran. Sebab walaupun ketika kita hidup benar, kita dibenci oleh orang-orang di sekitar kita, kita tidak dituduh oleh hati nurani. Hati kita penuh dengan damai sejahtera karena kita yakin apa yang kita lakukan benar. Apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sebabnya damai sejahtera yang sejati kita alami dalam kehidupan. Orang yang jalannya bengkok, tipu sana, tipu sini, tidak benar. Mana bisa ada damai di dalam hatinya? Mungkin kelihatannya dia kaya, ketawa-ketawa sama teman-temannya. Tapi jauh di relung hati yang terdalam pasti tidak ada damai. Damai hanya bisa didapatkan ketika kita hidup benar. Nah saudara sekalian, penulis Ibrani menekankan kekudusan dan posisi unggulnya Melkisedek sebagai imam sebelum sistem keimamatan Lewi dimulai. Karena Melkisedek membentuk gabungan yang sangat unik. Dia adalah raja tapi juga sekaligus adalah imam. Nah ini adalah suatu anomali. Biasanya orang kalau raja ya cuma raja saja atau imam ya imam saja. Tapi dia raja dan imam. Imamat yang rajani. Dan ini adalah gambaran awal tipologi tentang Kristus. Nah menurut pandangan Yahudi khususnya di kitab Midras, diidentifikasikan Melkisedek itu sama dengan Sem yang adalah anak Nuh. Kan Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Jadi orang pikir ini Melkisedek tiba-tiba jadi imam dari mana? Karena Nuh setelah turun dari bahtera, dia menjadi imam bagi keluarganya mempersembahkan korban. Tapi kemudian garis keimaman diberikan kepada Sem. Sem itu adalah Melkisedek. Ini tidak dicatat dalam Alkitab, tapi tradisi Yahudi mempercayai hal itu. Nah, saudara-saudara, yang jelas Sem itu adalah seseorang yang lahir dari garis keturunan yang lebih tua daripada Abraham. Kan Nuh lebih tua dari Abraham. Jabatan imam diserahkan kepadanya sebelum itu dilakukan
oleh Lewi yang adalah anak Yakub yang adalah cucu daripada Abraham. Kitab Talmud menyebutkan ini sebagai dasar perpindahan jabatan imam dari garis Sem, anak Nuh, kepada Abraham yang kemudian dilembagakan ketika Lewi itu menjadi imam Israel. Nah, seperti Melkisedek, kita juga bisa membawa peran ganda dalam hidup ini. Kita memiliki pelayanan rohani, kita juga punya otoritas yang berasal dari Allah. Misalnya seorang gembala jemaat di sebuah gereja, dia adalah pelayan Tuhan secara rohani. Tapi dia juga di gerejanya adalah pemimpin organisasi dari gereja tersebut. Ini imamat yang kerajani. Nah, di ayat 2 Abraham memberikan persepuluhan, bahasa Yunaninya dekata atau 10%, tithes, dalam pengertian literal dan simbolik. Maksudnya, memberi tithes persepuluhan kan tidak diwajibkan pada zaman itu, tidak ada aturan Tuhan. Tetapi Abraham dengan sukarela memberikan kepada Melkisedek sebagai pengakuan superioritas dari Melkisedek. Melkisedek lebih unggul, lebih tinggi kedudukannya daripada Abraham. Sehingga Abraham memberikan persembahan ini. Ini adalah tindakan iman. Ini adalah penghormatan karena kasih kepada seseorang yang lebih besar daripada dia. Nah, prinsip ini kita harus miliki dalam kehidupan. Bahwa kalau kita ini sadar Tuhan itu lebih besar, lebih tinggi, lebih agung dan mulia daripada kita. Kita menyisihkan 10% dari segala penghasilan kita untuk dibawa kepada Tuhan melalui gereja lokal di mana kita digembalakan. Dan tujuannya bukan supaya kita dapat uang lebih banyak. Tujuannya adalah karena menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Saya belajar mengembalikan perpuluhan dari sejak umur 9 tahun sampai sekarang. Jadi walaupun ada orang pro kontra soal persepuluhan, saya nggak peduli. Karena saya dengan sikap iman, sikap hormat mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya dorong saudara melakukan hal ini. Ini kunci berkat rohani dan jasmani dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan di ayat 3, Melkisedek itu tanpa ayah atau ibu. Sehingga dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, jangan dipikir bahwa ada orang yang gak punya bapak, gak punya ibu. Ini mungkin seperti Adam gitu ya. Atau sosok malaikat ilahi, sosok Tuhan bahkan yang datang dalam rupa manusia sebelum Yesus lahir. Tidak, saudara. Maksudnya dia tidak punya silsilah, tidak diketahui atau tidak dicatat garis keturunan di atas dia dan di bawah dia. Jadi kita nggak tahu siapa. Nah, saudara-saudara, karena itu dia disebut sebagai tanpa awal maupun akhir. Dan ini menggambarkan keabadian. Dia dibuat serupa dengan anak Allah. Maksudnya dia adalah tipologi model awal daripada Kristus. Maka Melkisedek itu menjadi imam selama-lamanya. Nah, keimamatan Melkisedek ini adalah tipologi atau gambaran keimaman Kristus yang tidak berasal dari garis Lewi. Sehingga dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Pada pandangan orang Yahudi, keberadaannya itu tidak punya garis keturunan yang membuat Melkisedek menjadi figur ilahi yang melebihi batasan manusia. Begitu juga kita yakin Yesus adalah imam yang kekal. Dia pendamai kita di setiap saat. Lewat Kristus kita bisa berhubungan dengan Allah. Kalau dulu imam membawa korban untuk bangsanya dan juga untuk dirinya. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Setiap tahun dilakukan. Kristus tidak perlu. Dia mati di kayu salib. Dia tidak membawa korban berupa anak domba. Karena dia sendirilah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Saudara, kita bersyukur karena kita punya Yesus yang rela berkorban bagi kita. Mari kita sungguh-sungguh menghampiri tahta Allah karena dia akan menjadi pengantara selama-lamanya. Kita bisa masuk ke hadirat Allah. Karena itu dalam doa pagi seperti hari ini, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Dia. Karena waktu kita memuliakan Tuhan, Tuhan menjamah hati kita dan kita bisa diizinkan masuk ke hadirat Allah hanya melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk karyamu di kayu salib. Kami dilayakkan menjadi anak-Mu sehingga kami bisa menghadap hadirat Tuhan. Oh, biar kami selalu bergantung kepada Kristus. Kami juga ingin mengembalikan persepuluhan dari hidup kami
Karena kami tahu Engkaulah yang unggul, yang utama, dan kami melakukan karena cinta, karena mengasihi Tuhan. Dan kami percaya ini akan menjadi suatu korban yang berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.